Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi, dalam doa dan renungan pagi, dalam edisi Rabu 7 Oktober 2020. Firman Tuhan Yohanes 11 ayat 45-57, dan tema kita saat ini pikiran yang tersesat. Mari kita satukan hati, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, pagi hari ini kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, membimbing dan mengantar kami masuk di hari baru hari ini. Kami sambut dengan sukacita dan syukur pada Allah. Dan pagi ini kami rindu membaca firman Tuhan sebagai pegangan menjalani kehidupan hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami, sehingga firman Tuhan ini kami baca dan renungkan dengan baik, dan kami jadikan sebagai pedoman hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 45-57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ke ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Pikiran yang tersesat, Pak Tangaran Pusat. Jemaat yang Tuhan kasihi, seorang penulis spiritual asal Kanada, Eckhart Tolle, dalam bukunya A New Earth, menuliskan bahwa Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1915 terjadi karena kesesatan berpikir manusia. Ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kesadaran sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan manusia. Cara berpikir negatif akan mudah mendorong orang melakukan hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikir positif akan mudah melakukan hal-hal yang positif.
Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi ketika memikirkan Yesus secara negatif. Akibatnya, mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam kepala dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Kayafas sebagai imam besar memandang Yesus sebagai provokator. Mengetahui hal itu, bagaimana reaksi Yesus? Ia memilih untuk menyingkir dari hadapan publik. Apakah Yesus takut? Tidak. Dia memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim dalam rangka menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus mempersiapkan hati murid-murid bahwa sebagai pelayan tidak selalu hal baik yang dilakukan akan ditanggapi positif oleh orang lain. Jemaat Tuhan, memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat, tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak ikut sesat. Kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, terutama dalam pelayanan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terus memberikan pengajaran untuk kami terus memiliki pengertian-pengertian yang baik, berpikir secara positif, mendasarkan pikiran dan hidup kami pada kebenaran Tuhan, sehingga pikiran kami tidak tersesat. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami senantiasa menjalani kehidupan ini pada jalan yang benar. Berkati dan peliharakan hidup kami hari ini bersama dengan keluarga kami, ketika kami melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan kami, anak-anak kami dan keluarga kami yang belajar sekolah, kuliah, pendidikan dari rumah, berkati kami semua. Kami menjalani kehidupan ini dalam bimbingan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, halangan dan rintangan. Kami bersyukur dengan jemaat Tuhan menikmati ulang tahun hari ini, menikmati setiap berkat-Mu, sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam keadaan berduka Tuhan hiburkan, dalam keadaan sakit yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka dan pengharapan pada Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami terus diberkati Tuhan, diberikan hikmat dan menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik. Negara ini tetap aman dan tentram, sekalipun dilanda oleh wabah COVID-19. Bapa di dalam sorga, jauhkanlah kami semua, jemaat-Mu, wabah COVID-19, dan bila kami tetap dalam kondisi baik dan sehat, lindungi kami hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati.